Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, kali ini kita akan membahas tentang hama gudang Lepidoptera. Ini merupakan lanjutan dari kaitannya dengan hama gudang kelas insekta. Seperti yang Anda ketahui, di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang hama gudang dari ordo Coleoptera. Adik-adik sekalian, ya, hama gudang Lepidoptera ini ada dua famili yang penting, yaitu Pyralidae dan Gelechidae. Ya, jadi Pyralidae dan Gelechidae adalah famili yang memang biasanya ditemukan di komoditas yang sudah dipanen atau pasca panen. Nah, mereka dua famili ini adalah merupakan golongan ngengat kecil. Ya. Kemudian berperan sebagai penggerek umbi dan biji. Oke, kita langsung saja ke famili yang pertama, yaitu Pyralidae. Pyralidae memiliki beberapa ciri-ciri penting, yaitu sayap depannya sempit, kemudian memanjang berbentuk segitiga, sayap belakang lebar dan bulat. Nah, kemudian palpus labialis atau alat mulutnya biasanya mencuat mirip moncong ke depan dan bervariasi. Nah, ini khusus untuk ciri-ciri dewasanya ya. Kemudian ciri-ciri dewasanya juga memiliki warna-warna coklat tua ya pada sayapnya atau kusam. Kemudian ketika kecil atau larva, dia kecil dan larvanya juga memiliki seta atau rambut halus di sepanjang tubuhnya. Nah, contoh spesiesnya ini ada Corsira cephalonica, ada Epestia cautela, Plodia interpunctella. Ya, kita coba lihat. Nah, kita lihat di contoh spesiesnya. Di sini saya beri contoh Corsira cephalonica, ya. Merupakan hama yang sering menyerang beras, makanya dia sering disebut dengan ngengat beras ya. Ngengatnya berwarna coklat kusam ya, panjangnya 11-12 mm, aktif pada sore hari untuk dewasanya ya, sampai malam hari, kemudian membuat sutra pada beras. Atau kalau orang Jawa bilang sawang ya, sawang itu adalah sutra ya sebenarnya. Kemudian potensi telurnya 400 butir per betina. Siklus hidup telur sampai dewasa antara 37 sampai 51 hari. Jadi kisaran 1 bulan sampai 2 bulan kurang ya. Kemudian dewasa dapat hidup hanya 10 hari. Oke adik-adik, sebelum kita lanjutkan, saya tekankan bahwa ordo Lepidoptera dan Coleoptera itu ada beberapa perbedaan. Untuk yang Coleoptera ini cenderung dewasanya memiliki umur atau usia yang lebih pendek dibandingkan yang kemarin kita bahas, yaitu Coleoptera. Nah, ini adalah gambar dari Corsira cephalonica ya, ini pada masa larva ya. Kemudian ini adalah masa pupa ya, berada di dalam beras ya, ini beras, kemudian dalamnya ternyata ada pupanya ya. Nah, ini adalah ngengatnya atau masa dewasanya. Adik-adik sekalian, beras yang terkena Corsira itu biasanya pada masa siang ya, pada hari-hari yang terang ya, atau siang hari atau pagi hari. Rata-rata ngengatnya itu tidak ada di situ. Biasanya mereka akan terbang dan akan kembali lagi pada sore hari hingga malam hari untuk meletakkan telurnya yang kemudian akan menetas menjadi larva. Oke, kita lanjut lagi ke spesies berikutnya, yaitu Pyrralis manihotalis ya. Pyrralis manihotalis ini merupakan ngengat yang memiliki sayap rumbai ya. Kemudian dia biasa menyerang biji coklat, kopi, kacang hijau, jagung, ubi, singkong, dan sorghum. Makanya disebut dengan manihotalis ya, ubi atau singkong ini kan manihot ya.
Manihot utilissima kalau adik-adik dulu menghafalkan nama ilmiah tanaman ya. Kemudian bentuknya hampir sama dengan Coursera namun memiliki ukuran yang lebih kecil, dan kemudian dia cenderung tidak menyerang pada beras. Dia menyerang pada selain beras yang tadi saya sudah sebutkan. Oke. Ini adalah contohnya ya. Sayapnya berumbai, tidak seperti Coursera. Coursera tidak berumbai. Coursera memiliki kepala yang lebih lancip, di sini tidak begitu lancip. Oke, kita lanjut lagi. Yang ketiga adalah dari famili Pyralidae. Ini ada Plodia interpunctella ya. Ada nama yang terkenal ya. Sebutannya adalah the Indian Millmouse atau ngengat tepung India. Karena dulu disinyalir ini adalah bawaan dari beberapa komoditas yang diimpor dari India. Nah, Plodia ini menyerang beras, kemudian dia memiliki sayap yang bercorak ya, seperti bergambar begitu. Kemudian sayapnya memiliki warna kontras, dan kepalanya memiliki alat mulut yang menonjol pada anterior. Oke, ini adalah Plodia interpunctella ya, pada masa larvanya seperti ini, dia lebih putih larvanya. Kemudian ini adalah masa pupa atau kepompong. Nah, untuk Plodia ini lalatnya cukup cantik ya, karena memang dia dari India ya, mungkin ya jadi lebih stylish daripada Plodia dan Coursera. Oke. Kemudian kita lanjut ke famili berikutnya. Di sini ada Gelehiidae ya, ada Gelehiidae. Kita langsung ke spesiesnya ya, karena Gelehiidae ini tidak begitu banyak untuk contoh spesiesnya. Di sini saya ambil spesiesnya dari Cytotroga cerealela ya. Di sini dia punya sayap dewasa yang rumbai panjang ya, rumbainya panjang, tidak seperti Plodia, rumbainya pendek. Kemudian panjang tubuhnya 11 mm. Pada larva kepalanya prognatus atau mengarah ke anterior ya, ke bawah gitu. Ke depan ya, ke depan. Kemudian namun kecil dengan bagian torak membesar ya, kepalanya kecil tapi setelah di torak atau dadanya itu membesar. Potensi telurnya ada 389 butir per betina ya, cukup banyak. Siklus hidupnya telur sampai imago 24 sampai 25 hari, tidak sampai 1 bulan. Nah, Cytotroga cerealia ini kepalanya kecil ya. Kemudian dia memanjang ya, memanjang. Dia punya 3 kaki torak ya sebenarnya di sini. Kemudian pada kaki perutnya tidak begitu terlihat jelas. Ini ada Cytotroga cerealia. Nanti kita lihat apakah kemarin itu ada yang mendapatkan Cytotroga atau tidak, karena beberapa kemarin foto yang saya lihat kelihatannya ada yang dapat Cytotroga cerealia ya. Ya, demikianlah pertemuan kita tentang Lepidoptera sebagai hama pasca panen. Nah, ketemu lagi di pertemuan dan bahasan berikutnya ya. Salam sehat, salam sejahtera dari Penova. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.